Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Mbak Najwa Shihab yang terhormat, Polri itu tidak anti kritik, namun kritikannya lebih fokus pada kasus pokok. Jangan melebar mengeneralisasi, seolah polisi Indonesia semuanya sama. Belajar lebih objektif, valid, dan mengambil pembanding yang apple to apple sesuai dengan kasus, Dok. Yang nggak apple to apple itu siapa? Nah ini terbukti kan ya. Apa yang Anda bilang itu memproyeksikan diri Anda sendiri ya. Kalau Anda bilang nggak cerdas, nah ya statement-statement Anda itu cukup cerdas enggak? Ya. Jadi jembatanilah kita untuk bersahabat dengan polisi. Justru jembatan itu jangan dipotong, jangan diputus. Ya. Najwa Shihab itu sedang memperbaiki citra polisi dengan caranya ya begitu. Ya, dengan mengkritisi, dan Kapolri bilang kritiklah polisi biar ada perbaikan. Kok Anda malah ini kejang-kejang sendiri? Mau Anda apa sih? Cari panggung, pansos. Anda apa sih? Ketua apa sih? Kayaknya sahabat polisi harus evaluasi deh. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Satu pertanyaan gue, kalau negeri ini nggak ada polisi, gimana? Tawuran aja bawa buaya. Coba, Mbak Najwa bisa berbuat apa kalau nggak ada polisi di negeri ini? Mbak, kita nggak bilang bahwa kita nggak butuh polisi. Kita masyarakat butuh polisi kok, butuh. Tapi polisi yang benar-benar bisa mengayomi masyarakat dan menjadi contoh yang teladan untuk masyarakat. Paham ya? Kenapa? Karena polisi itu kan untuk masuk polisi butuh seleksi. Dan jangan sampai seleksi itu jadi buyar gara-gara ada oknum-oknum polisi yang tidak baik sehingga merusak citra dan marwah polisi ya. Dan gini ya Mbak, apa hubungannya level Anda dengan konteks kita nggak butuh polisi? Beda itu Mbak, beda. Jangan suka mengiring opini, katanya berintelektual. Harusnya bedakan. Ya kita membahas tentang Anda itu nggak level sama Mbak Nana. Ya iyalah beda, karena dari penampilan aja udah beda ya. Penampilan, wawasan ya, cara ngomong, dan pokoknya kita masyarakat awam udah ngerasa beda, auranya udah beda. Aura intelektual sama aura orang yang cari panggung itu beda gitu loh Mbak. Dan nggak ada kaitan bahwa kita nggak butuh polisi. Jangan kamu adu domba polisi sama masyarakat. Masyarakat tetap butuh polisi, tapi polisi yang benar-benar menjadi contoh dan teladan yang baik ya. Jadi kita nggak menyeluruh ya. Jadi jangan coba-coba deh Mbak memprovokasi keadaan. Kita masyarakat tetap butuh polisi. Tolong di underline ya, underline, masyarakat tetap butuh polisi. Jadi jangan coba-coba Mbak mengiring opini. Di sini bahas Anda tidak level dengan Nana. Anda suruh Nana minta maaf untuk apa? Gue mau bilang ya sama kalian netizen yang nggak cerdas, yang suka teriak-teriakin polisi-polisi lain, Sambo kayak gitu. Kalian tuh bego. Yang bunuh siapa, yang diteriakin siapa gitu loh. Mbok ya kalau dendam itu jangan kayak gitu. Ya dendam sama orangnya aja, siapa tersangkanya, ya kan? Bukan sama polisinya, bukan sama, kasihan tahu yang baik-baik itu, apalagi yang jabatannya, aduh maaf deh, kasihan banget. Nah, dan seharusnya nih Mbak ya, aku ngasih saran aja. Mbak kan sebagai sahabat polisi dan aku dengar adalah Ibu Bayangkari. Nah, harusnya yang jadi contoh juga adalah Mbak sebagai Ibu Bayangkari dan sahabat polisi harus bersifat dan berpenampilan yang baik gitu loh. Ya sebenarnya tatoan nggak masalah gitu loh, tapi emang ada ya Ibu Bayangkari tatoan terus pakai tank top terus berkoar-koar gitu? Di mana marwah suami Anda sebagai polisi gitu loh? Karena yang saya tahu ya, masyarakat awam tahu bahwa ibu-ibu Bayangkari itu adalah ibu-ibu yang terhormat dengan menjaga cara pakaian, tutur kata gitu loh Mbak. Paham ya sampai sini? Oke. Ketiga pejabat-pejabat ini yang kita tahu gaji lu tuh berapa, tunjangan lu tuh berapa, dan nggak matching gaya hidup mewahnya dengan pendapatan mereka. Jadi kan wajar orang bertanya-tanya, halal nggak sih duit lu? Iya kan? Iya. Kalian nggak akan ngerti karena kalian itu aja mungkin gajinya masih di bawah UMR Jakarta. Jadi kalian tuh tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, yang diwajibkan membayar pajak itu ya kayak gua gini yang penghasilannya tuh besar tiap tahun. Banyak loh kerja polisi yang tidak diapresiasi. Bukan tugas pokoknya, tetapi dihapus oleh sikap dan pemikiran Najwa yang subjektif, sinisme, dan tidak komprehensif. Kelihatan banget gak berkelas.
nggak paham dengan apa yang dikatakan dan apa yang diucapkan Ibu Najwa Shihab. Jelas di situ Ibu Najwa Shihab mengatakan, sudah jelas dalam aturan Polri bahwa tidak boleh orang berpamer-pameran. Sewajarnya aja orang berpenampilan, apalagi seorang istri polisi, karena dapat disoroti. Ya benar juga Ibu Najwa Shihab. Emang berapa sih gaji polisi ya kan? Polisi jujur di Indonesia itu cuma 3 katanya. Polisi tidur, patung polisi sama Hugeng. Karena Jenderal Hugeng ini memang terkenal dengan kejujurannya dan betapa ia selalu berusaha keras menjaga supaya nggak ada konflik kepentingan yang dilanggar gitu. Saya yang betul-betul dibantu sama Ibu Najwa, ada lagi Bayangkari yang katanya istri polisi menyindir Ibu Najwa. Kamu belum rasakan ya bagaimana rasanya seandainya suami kamu menelantarkan, lebih memilih pelakor. Dan di sini Ibu Najwa sangat membantu saya. Bantu men-speak up kasus kematian saudara saya yang dimana mati keadaan tragis di tangan polisi. Salam waras deh Bu, semoga kamu lihat konten saya Bu yang menyindir Ibu Najwa. Saya juga sebagai istri polisi membela Ibu Najwa Shihab. Benar kata beliau. Emang kenapa kalau dikritik? Tanpa Kapolri sendiri mengatakan dia mau dikritik. Nah kenapa nggak terima? Hello, gak usah ini deh, gak usah terlalu vulgar deh buat kalian deh semua yang menyentil ataupun menyindir Ibu Najwa. Benar kok semua kata-kata beliau. Mulut beliau perwakilan dari rakyat Indonesia. Guys, Tengku Janjambela sebagai sahabat polisi mendesak kepada Najwa Shihab agar meminta maaf kepada polisi, kepada Polri, meminta maaflah kepada Polri dengan celotehan atau narasi yang disampaikan dan sumpah yang disampaikan oleh Mbak Najwa Shihab kepada Polri, segeralah minta maaf. Yang ngaku-ngaku sahabat polisi itu siapa sih? Yang bertato dan pakaian yang gak sopan dilihat di media. Aduh, ampun deh. Dengar ya kalian. Kalian itu baru sahabat polisi. Saya nih anak polisi. Abang-abang saya polisi dan sebagainya. Malu kalau ngelihat kelakuan polisi itu tidak sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Ingat ya. Kalian jangan cuma mau ngebanggain polisi, tapi kelakuan kalian tidak membanggakan. Ngerti? Terutama kamu tuh perempuan. Bertato, tapi bahasa kamu tuh tidak mencerminkan seorang yang punya intelektual. Malu, tau nggak? Saya atas nama pribadi nggak setuju dengan kamu mengecam Najwa Shihab lah, apalah semuanya yang kamu pikir kamu yang paling pintar. Makanya kamu harus jaga juga dong. Kalau mau di sosial media, rapikan baju kamu. Jangan tuh bertato, ya. Malu-maluin, tau nggak? Siapa sih itu dia? Guys, tolong ya, cari informasi soal dia. Saya akan cek dan lacak tuh orang. Semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Najwa Shihab, ketika edukasi dianggap provokasi. Hey good people, be smart, oke? Sebetulnya apa sih yang salah dengan perkataan Kanana? Di sini ada kalimat jangan mau ditakut-takuti polisi. Betul lah, jangan mau. Kenapa jangan mau? Karena konotasinya takut itu nggak baik loh. Takut itu buruk menurut saya. Yang baik itu segan. Takut dengan segan berbeda ya. Ketika orang takut itu seolah-olah menyeramkan. Sementara polisi itu kan salah satu bagian dari pelayanan masyarakat ya kan. Harusnya mengayomi. Jadi nggak boleh takut sama polisi, bolehnya segan. Satu kalimat ya. Kalimat kedua, suruh urus dulu Verdi Sambo. Betul, ini saya catat ya. Itu tandanya sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa polisi mampu. Sehingga memberikan kembali ketenangan dan rasa percaya kami sebagai masyarakat yang hilang saat ini atas kasus baku tembak. Yang ketiga, sepanjang kita tahu yang kita lakukan benar dan tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Garis bawahi ya, tidak merugikan orang lain. Di sini ada kalimat kita juga bisa belajar pasal, ada ajakan untuk belajar. Kita juga tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Ada ajakan untuk yuk tahu haknya yuk. Yuk belajar yuk tentang pasal. Kalau tidak tahu, cari tahu. Ada kalimat seperti itu. Itu perfect menurut saya. Lantas, salahnya di mana? Di sini edukasi loh. Kenapa dianggap sebuah provokasi? Kalau dikait-kaitkan dengan oknum atau satu instansi,
ya itu kan menjadi resiko sebuah seragam. Bukan berarti semua kan? Apa ada kata-kata semua di situ? Polisi ya polisi. Semua polisi di Indonesia. Nah barulah. Coba cerna. Jangan gampang tersulut. Atau jangan mudah menarik kesimpulan. Nikita ribut dengan presenter Najwa, situasi kini makin memanas. Pegiat media sosial Nikita Mirzani ribut dengan presenter Najwa Shihab gegara pernyataan Najwa yang mengkritisi polisi. Dalam sebuah tayangan video, Najwa mengatakan bahwa publik tidak perlu takut terhadap polisi yang menakut-nakuti dengan pasal-pasal. Selama kita yakin bahwa kita benar, tidak perlu takut kepada gertakan polisi. Kita juga bisa belajar mengenai pasal-pasal berikut, kata Najwa. Tiba-tiba Nikita membuat unggahan menyerang Najwa. Nikita mempertanyakan apakah Najwa pernah dikecewakan oleh polisi. Nikita juga mengatakan bahwa Najwa sekarang menjadi pengkritik keras polisi dan rezim Jokowi karena pernah mengalami retak hati. Retak hati Najwa, kata Nikita, karena Najwa kecewa setelah gagal menjadi menteri. Kata Nikita, Najwa berharap menjadi menteri pendidikan pada masa kepresidenan Jokowi yang kedua. Tapi ternyata Jokowi lebih memilih Nadiem Makarim ketimbang Najwa. Nikita juga mengatakan, semoga Najwa bisa menjadi menteri pada kabinet presiden mendatang. Tapi Nikita mempertanyakan mengapa Najwa begitu berambisi terhadap kekuasaan untuk menjadi menteri. Bukankah lebih baik menjadi presenter berita, bisa mewawancarai pejabat manapun? Nikita muncul sebagai pembela polisi yang dalam bulan-bulanan terakhir ini citranya sedang remuk gegara kasus Ferdy Sambo. Publik tahu ternyata Nikita mempunyai hubungan dengan Ferdy Sambo. Hal itu terlihat dari beredarnya chat pribadi Nikita dengan Ferdy Sambo. Dalam chat itu, Nikita menceritakan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dari mantan suaminya. Dari chat itu tergambar bahwa Nikita punya hubungan yang cukup dekat dengan Ferdy Sambo. Karena itu serangan Nikita terhadap Najwa bisa dimaklumi. Mungkin Nikita merasa gerah karena Sambo diserang oleh Najwa. Karena itu Nikita mengambil inisiatif untuk menyerang balik Najwa. Masih belum jelas apakah serangan itu inisiatif pribadi Nikita atau inisiatif pihak lain yang menjadi sponsor. Dalam banyak unggahannya, Nikita memang terlihat mempunyai jalur informasi yang cukup valid kepada Polri. Sebagai selebritas media sosial yang terkenal, Nikita bisa saja dipakai untuk membela dan memperbaiki citra Polri yang sedang hancur-hancuran. Salah satu yang disampaikan Nikita adalah soal generalisasi Najwa terhadap institusi Polri. Pada bagian akhir videonya, Nikita mempertanyakan mengapa Najwa menyerang Polri sebagai institusi dan tidak menyebut oknum polisi dalam kasus Sambo. Najwa belum bereaksi terhadap serangan Nikita. Netizen banyak yang membela Najwa dan memintanya tidak merespon Nikita. Banyak netizen yang menyerang balik Nikita yang disebut pansos. Panjat sosial mencari popularitas dengan menyerang Najwa Shihab. Nikita lebih banyak menyerang Najwa secara pribadi. Cara berargumen yang menyerang pribadi semacam ini disebut sebagai ad hominem. Dalam ilmu logika, cara berargumen ad hominem berada pada posisi paling bawah dan sekaligus menunjukkan kualitas intelektual yang rendah bagi orang yang memakai argumen itu. Argumen ad hominem yang ditunjukkan Nikita menunjukkan kelas intelektualnya yang sangat berbeda dengan Najwa. Karena itu banyak yang menyarankan kepada Najwa supaya tidak merespon Nikita karena dua sosok itu memang beda kelas. Di bagian akhir video yang berdurasi 1,37 menit itu, Nikita memberi saran kepada Najwa supaya tidak melakukan generalisasi terhadap Polri dalam kasus Sambo.
Seharusnya Najwa memakai diksi oknum untuk menyebut polisi yang melakukan kesalahan. Sangat mungkin Nikita tidak paham mengenai istilah oknum dan latar belakang kemunculannya. Dulu di masa Orde Baru, setiap berita kekerasan yang dilakukan aparat, media sering menunjuk pelakunya sebagai oknum. Akibatnya, pertanggungjawaban lembaga atas kesalahan anggotanya seringkali luput dari perhatian. Tidak heran, kemudian jika permasalahan serupa terus berulang pada institusi yang sama karena tak ada perbaikan institusional. Kebiasaan media menggunakan diksi oknum untuk menjelaskan kesalahan individu dalam institusi itu bisa ditilik sejak Orde Baru. Orde Baru membudayakan diksi itu, terutama untuk kalangan wartawan. Dengan menyuburkan kekebalan institusi, kepentingan publik akan lembaga aparat negara yang sehat, transparan, dan akuntabel, akhirnya tidak akan ada reformasi yang menyerukan di level institusi. Kasus Sambo harusnya menjadi pintu masuk bagi reformasi total di level institusi Polri. Tapi dengan oknumisasi, maka reformasi akan mendekar rendah. Penyelesaiannya berhenti pada level oknum saja. Era media sekarang sudah berubah dengan munculnya media sosial yang melahirkan para selebritas dan influencer. Kebiasaan oknumisasi masih tetap berlaku di media mainstream dan sekarang disusupkan kepada para aktivis media sosial. Kasus Ferdy Sambo jelas tidak bisa disebut sebagai kasus oknum karena jaringan kejahatannya sudah meluas sampai ke lini-lini penting institusi Polri. Upaya oknumisasi yang dilakukan Nikita Mirzani akan sia-sia karena publik sudah jauh lebih cerdas ketimbang Nikita.